Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Suparti dalam acara Spikat Radar Majalengka. Mendengar, didengar, sebab diam bukan solusi. Kali ini tema yang akan kita angkat adalah tentang seputar kepengawasan. Kemarin alhamdulillah kita sudah menghadirkan komisioner KPU dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ketua Komisioner Bawaslu Kabupaten Majalengka, Kang Dede Rosada. Selamat siang, Kang. Terima kasih bisa hadir di podcast kami. Berbicara tentang pemilu, maka tentunya sangat erat kaitannya dengan kepengawasan. Karena bagaimanapun juga sebuah perjalanan atau sebuah pertandingan akan lebih fair play ketika ada wasit. Dalam hal ini adalah Bawaslu mungkin untuk pemilu atau pilkada. Nah, ada beberapa pertanyaan mungkin yang sangat menarik yang ingin dikulik. Di antaranya adalah setelah rangkaian pemilu dan pilkada selesai, ini bagaimana sih gambaran umum situasi pengawasan di Kabupaten Majalengka sendiri? Bisa dijelaskan, Kang? Baik, terima kasih Kang Fai. Ya, tentu sesuai dengan undang-undang gitu ya, amanat undang-undang 2017 bahwa ada yang mengamanatkan kepada kami tugas kami adalah pengawasan terhadap pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan. Itu yang diamanahi langsung oleh undang-undang gitu. Namun banyak terus kemudian di undang-undang ada lagi melaksanakan tugas sesuai dengan yang tidak melanggar undang-undang. Kira-kira seperti itu. Oh, gitu ya. Berarti artinya meskipun sudah selesai pendataan berkelanjutan terus dilakukan ya, baik oleh KPU maupun Bawaslu seperti itu. Bukan pendataan, kita memastikan bahwa KPU melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini sesuai dengan aturan atau PKPU yang sudah ditentukan. Artinya Bawaslu lebih mengawasi kinerja KPU ya, apakah sudah dilaksanakan atau belum? Betul, dengan juga kita tidak hanya mengawasi itu dengan terjun langsung melakukan pengawasan sampel apa yang sudah dikerjakan oleh KPU betul nggak ini. Contoh kemarin kita mengambil sampel di mana di Desa Kawung Hilir gitu. Betul ini oleh KPU datanya dari instansi yang berwenang dinyatakan meninggal. Ketika kita crosscheck ternyata orangnya masih ada, sehingga kita ya melakukan saran-saran perbaikan. Siap. Ya. Terus apa saja sih prioritas utama Bawaslu Majalengka pada masa pasca pemilu? Karena banyak masyarakat bertanya nih, setelah selesai pemilu tuh apakah tugas Bawaslu ini selesai setelah pemungutan suara atau sebenarnya masih ada kegiatan dan tugas-tugas lainnya? Bisa dijelaskan? Memang tugas utama itu Bawaslu bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu maupun pemilihan atau pilkada ya. Tetapi memang ada di luar tahapan itu di khususnya tepatnya di Undang-Undang 7 2017 itu tadi mengawasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif juga. Gitu. Artinya masih banyak kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu meskipun selesai ini ya. Dari hasil evaluasi internal, Kang, capaian paling positif Bawaslu Kabupaten Majalengka dalam pengawasan pemilu maupun pilkada terakhir seperti apa? Baik, tentu kita mengukur ending itu kan dengan dibuktikannya bahwa kemarin di pilkada itu dengan ending tidak adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi, yang artinya bahwa
secara umum gitu ya, secara umum hmm. kinerja baik Mbak, kita Bawaslu maupun KPU atas hasil keputusan politik hmm. masyarakat Majalengka ini diterima dengan baik. Kira-kira seperti itulah. Artinya mungkin secara general atau secara umum cukup baik lah. Iya. Ya. Terus tantangan terbesar nih yang dihadapi selama tahapan pemilu dan pilkada kemarin nih banyak, karena ternyata di Kabupaten Majalengka kemarin kan sedikit hangat-hangat kuku gitu lah. Tantangan apa saja nih Kang? Tantangannya itu sebenarnya ya memang banyak sekali, baik itu internal ya, internal kemudian eksternal juga gitu. Nah, dari internal sendiri gitu ya, kemarin kita karena Bawaslu ini adalah usianya masih dikatakan masih Masih usia muda nih. dini lah, masih muda gitu ya, masih perlu perbaikan sistem di internal gitu. Nah, kemudian eksternal juga gitu dalam hal penanganan, baik dalam penanganan. Nah, kita itu terutama untuk penanganan tindak pidana itu bukan kita hanya kita saja yang memutus gitu bahwa itu tindak pidana atau bukan. Tetapi harus ada di situ ada tergabung ada yang namanya institusi Gakumdu ya. penegakan hukum terpadu, ada kepolisian dan kejaksaan dan kita itu kira-kira. Nah, berbicara dengan pelanggaran, kira-kira pelanggaran yang paling banyak yang terjadi di Kabupaten Majalengka selama pelaksanaan pemilu dan pilkada kemarin, pelanggaran jenis apa saja nih? Yang paling ini tren kita adalah dugaan terkait netralitas ASN ya, ASN, namun kita hanya merekomendasikan kepada instansi yang berwenang karena di situ terkait netralitas ASN di undang-undang maupun di Perbawaslu ininya Bawaslu tidak bisa memutus terkait apakah itu pelanggarannya berat atau tidak, kita serahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau sekarang mungkin ke BKN. Oh iya. Gitu. Artinya memang bukan hanya di Kabupaten Majalengka ya terkait keterlibatan ASN yang cawe-cawe lah dalam tanda kutip dalam pilkada pemilu itu. Memang ini mungkin ke depan harus diperbaiki lagi ya agar benar-benar pemilu bisa berjalan luber dan jurdil seperti itu ya. Terus pelajaran penting apa yang didapat dari kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kabupaten Majalengka untuk perbaikan pengawasan di KPU di Bawaslu mendatang? Saya kira dengan kita tidak boleh jumawa ya dengan hasil akhir pemilu maupun pilkada, tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Maka secara kelembagaan ya kita harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ya, terutama di jajaran sekretariat ya, yang itu untuk mendukung seluruh kerja-kerja pengawasan tentunya gitu. Karena tanpa sekretariat ya, kemudian tidak ditingkatkan kapasitas sumber daya manusianya, kita akan kelabakan. Nah, berbicara tentang kapasitas dan kelembagaan ini ada yang menarik nih. Bagaimana nih koordinasi Bawaslu Majalengka dengan KPU, pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan lainnya setelah pemilu, itu yang satu. Yang keduanya, sejauh mana sih peran masyarakat dan organisasi sipil dalam pengawasan partisipatif pasca pemilu ini? Oke. Kita pasca pilkada tetap berkoordinasi dengan baik itu KPU. Kalau KPU barang tentu ya, karena kita hampir setiap 3 bulan sekali itu KPU melaksanakan rekapitulasi tingkat kabupaten. Secara otomatis kita selalu berkoordinasi terkait, yaitu yang pertama terkait
daftar pemilih dan yang kedua data partai politik juga yang setiap saat itu harus dimutakhirkan dan kita terlibat di sana untuk mengawasi sesuai dengan surat instruksi Bawaslu. Nah, kemudian dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder yang lain, pemangku kepentingan, baik itu kepolisian, tetap kami lakukan koordinasi ya, walaupun memang secara kelembagaan di Gakumdu itu hanya sampai dengan batas kelembagaan Gakumdu itu hanya di tahapan saja, tetapi secara komunikasi koordinasi kita tetap jalan. Nah, berbicara tadi tentang penguatan SDM ya juga saya tertarik. Apakah ada rencana nih penguatan kapasitas SDM pengawasan setelah evaluasi pemilu kemarin yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Majalengka? Kalau tidak salah saya kemarin tuh pernah mendengar bahwa Bawaslu mengadakan sekolah partisipasi seperti itu. Bisa dijelaskan? Baik. Itu termasuk program pengawasan partisipatif ya. Jadi Bawaslu Republik Indonesia meluncurkan yang namanya sekarang itu adalah P2P ya, Pendidikan Pengawasan Partisipatif, di mana di situ pesertanya adalah elemen masyarakat ya yang sudah berusia 17 tahun kira-kira seperti itu. Untuk apa? Yaitu tadi untuk memperkuat kerja-kerja pengawasan kita yang di non struktural tentunya gitu ya, supaya masyarakat aware terhadap pemilu, bukan hanya terhadap pemilih ya, meningkatnya pemilih, tetapi yang lebih substantif adalah prosesnya itu tidak ada dugaan pelanggaran. Artinya lebih ke adanya partisipasi masyarakat dalam itu ya, mengawasi pelaksanaan pemilu. Betul. Setiap tahapannya. Terus gini Kang, ini kan banyak hal isu-isu tentang money politik atau pelanggaran yang dibungkus dengan program bantuan sosial dan lain-lain. Nah, ini bagaimana Bawaslu sendiri menghadapi potensi politisasi bantuan sosial atau program lainnya pasca pilkada nih atau pemilu. Jadi nanti mungkin untuk persiapan pemilu mendatang ini. Iya. Untuk yang namanya money politik kan subjek hukumnya itu sudah jelas ya, adalah peserta pemilu maupun pilkada ataupun pelaksana tim kampanye gitu. Sehingga pasca itu tidak ada subjeknya untuk kita tindak gitu. Iya. Jelas gitu kan. Itu namun gitu ya. Ya saya harap sih bagi aparatur negara gitu ya yang hendak nanti mencalonkan tidaklah menggunakan seperti itu gitu kan. Memang ya itu seperti itulah aturannya gitu, karena yang dalam hal money politik itu subjeknya adalah terbatas gitu. Tidak, kalau bisa dibilang masih ada celah loh kalau gitu ya. Seperti itu kan. ya, jadi makanya diperlukan peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi seperti itu ya. Betul. Ya mudah-mudahan tadilah apa yang diharapkan oleh masyarakat bahwa pemilu berjalan dengan jurdil dan luber bisa terlaksana seperti itu ya. Dengan tentunya partisipasi masyarakat baik dalam pengawasan maupun dalam tahapan dan berperan aktif. Jadi jangan hanya berkuar-kuar tapi datang ke TPS itu kan, yang seperti itu ya. Terus ini persoalan yang sangat krusial lagi menurut saya adalah di era digital ini kan semua informasi masuk bagaikan tong sampah, semua masuk dalam satu wadah. Nah, bagaimana nih pengawasan terhadap hal-hal terkait tentang kepilkadaan atau kepemiluan atau kampanye atau black campaign di media sosial. Jadi kan perlu ada strategi mungkin dari Bawaslu. Seperti apa strateginya? Secara regulasi ya, karena yang
bisa kita awasi, kemudian ketika dugaan pelanggaran itu dilakukan di media sosial, itu yang akun media sosial yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum gitu. Oh, gitu ya. Iya, makanya kenapa kita mendorong waktu dulu sebelum pas pendaftaran partai politik ataupun pilkada kemarin, mendorong agar akun media sosial pasangan calon ataupun para calon anggota legislatif partai politik itu harus Daftarkan. daftarkan ke KPU agar kami lebih memudahkan untuk mengawasi dan untuk menindaknya juga jelas. Tapi justru persoalannya banyak akun-akun di luar Nah, mereka ini yang jadi ya, persoalan betul. nih. Makanya ketika akun itu akun-akun anonim ya, Iya, iya. tentunya ini lebih kewenangannya kepada kepolisian. Oh, artinya Bawaslu dengan pihak kepolisian berbagi tugas lah ya. Iya. Bawaslu hanya mengawasi terhadap akun-akun yang sudah didaftarkan ya. Nah, gitu. di luar itu maka tugas cyber Cyber. polisi mungkin ya, cyber crime. Walaupun kita tetap yang yang didaftarkan pun kita melakukan kerjasama dengan kepolisian, dengan yang di Majalengka di daerah Diskominfo gitu kan. Karena ya itu tadi, ketika ini akun ini ini didaftarkan membahaya, bisa dilakukan take down atau gimana gitu. Kira-kira seperti Betul. Jadi memang yang menjadi pikiran saya segini, di era digital apalagi dengan AI yang semakin pesat ini kan, antara hoax dengan fakta itu akan sulit. beda-beda tipis. Berbeda-beda tipis. Saya memprediksi, ke depan itu akan banyak bermunculan hoax atau fitnah atau apa lainnya yang Betul. menjelang pemilu, yang ini yang sulit dilacak atau sulit di tracking oleh Bawaslu. Nanti strateginya seperti apa nih? Ya, ke depan mungkin ya Bawaslu Republik Indonesia akan lebih fokus kepada jajaran sekretariat ya untuk mendukung kinerja para pimpinan ini ya dengan peningkatan kapasitas SDM itu. Apalagi tantangan ke depan ya termasuk di dalam regulasinya pun harus menyesuaikan gitu ya, karena ketika ada contoh tadi money politik ya, nah kalau di ini kan menjanjikan ini gitu kan, tetapi kalau money politiknya lewat akun account gitu virtual account gitu ya, itu kan tidak terkontrol. Kita bagaimana mengawasinya? Nah, makanya uang mungkin digital itu uang digital gitu. Makanya kita ya Bawaslu nanti mungkin melalui Bawaslu Republik Indonesia akan melakukan perbaikan bagaimana cara mengawasi terhadap kegiatan praktik money politik yang menggunakan itu, karena kita tidak bisa menjangkau itu gitu. Iya. Artinya memang semakin maju teknologi, semakin maju juga tantangannya, semakin berat tantangannya, dan mungkin harus semakin bekerja keras kita untuk dan melakukan inovasi gitu kira-kira. Nah, apa nih harapan Ketua Bawaslu Majalengka terhadap kualitas demokrasi lokal ke depan? Nah, khususnya di Majalengka ya. Di Majalengka ya tentu kita berharap semua, tentunya bukan harapan saya ya, harapan kita semua tentunya demokrasi di Majalengka gitu ya ke depan ya, baik itu penyelenggara maupun peserta baik ataupun pemilih itu sadar akan tugasnya masing-masing dan khusus untuk para penyelenggara saya kira harus tetap menjaga integritas gitu ya, karena ya awalnya terjadi pelanggaran oleh penyelenggara yaitu tadi karena integritasnya para penyelenggara itu tidak berintegritas seperti itu ya, baik untuk para peserta juga gitu ya, agar ke depan tidak melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum ya. Gitu. Dan para pemilih juga jangan mau dibodohi gitu. Jangan sampai hanya diiming-imingi 50.000 ke depan tapi harus menggadaikan
5 tahun ke Iya, depan. berdemokrasi. Berarti setahun itu hanya 10.000 ya, Iya, betul. harganya. Kira-kira Nah, itu. berbicara tadi dengan itu kan kaitan dengan masyarakat berarti kan. Nah, Nah, pesan apa ya yang ingin disampaikan kepada masyarakat Majalengka nih terkait pengawasan partisipatif meski pemilu sudah selesai? untuk masyarakat saya kira gitu ya, eh terutama untuk di daftar pemilih ya, daftar pemilih ini karena pemilih ini, daftar pemilih ini adalah menjadi sumber seluruh masalah awalnya dari daftar pemilih. Sehingga yang artinya bahwa masyarakat harus aware gitu ya, harus eh, apa namanya aware terhadap data mereka sendiri yang mereka tercantum tidak di daftar pemilih sekarang gitu. Sebab update-nya itu ya sekarang di-update setiap saat gitu. Karena ketika ya itu tadi kejadiannya dari dinas terkait, dari instansi terkait dicoret, entah alasan apapun, entah dengan alasan apa gitu ya, sehingga si pemilih ini tidak secara konstitusional dia tidak bisa memilih nantinya. Nah makanya harus aktif mengecek secara berkala di DPT online gitu untuk masyarakat. Kalau saya underline mungkin ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan bagus ini. Yang pertama adalah untuk mewujudkan pemilu yang bersih. Yang pertama adalah penyelenggara yang berintegritas. Betul. Terus masyarakat yang ikut aktif berpartisipasi. Betul. Dan peserta pemilu bersama-sama ikut mengawasi ya seperti itu. Terakhir Kang nih, karena sebenarnya obrolan kita sangat menarik ini, banyak sekali hal yang ingin saya korek, cuman kembali lagi waktu yang tidak memungkinkan nih. Terakhir, bagaimana nih masyarakat bisa tetap berkontribusi dalam menjaga demokrasi di luar momentum pemilu? Jadi bukan hanya saat pilkada atau saat pemilu, tapi setelah selesai itu gimana nih masyarakat bisa berkontribusi? Yang tentu ya sesuai dengan kewenangan kita gitu ya, masyarakat bisa mengadukan ketika mereka didaftar pemilih itu tidak terdaftar yang diupdate setiap saat oleh KPU. Masyarakat bisa mengadukan kepada kami secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial. Nah, itu bentuk kontribusi nyata kepada perbaikan demokrasi ke depan, terutama di daftar pemilih. Ini yang paling sekarang yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Tidak hanya pas pilkada atau tahapan saja, gitu. Harus dicek setiap saat itu. Artinya peran aktif masyarakat tidak selesai saat pelaksanaan pilkada dan pemilu selesai saja. Namun selepas itu masih tetap bisa berkontribusi ya. Juga terkait kepesertaan anggota partai. Ketika masyarakat merasa dirugikan karena dicatut namanya, itu bisa lebih artinya setiap waktu sepanjang masa terus melakukan updating data. Dua data itu. Dua data tersebut ya. Jadi masyarakat jangan khawatir meskipun pemilu sudah selesai, namun teman-teman masih bisa berkontribusi dalam demokrasi melalui tadi mengecek data diri atau berkolaborasi dengan Bawaslu maupun dengan KPU ya dalam pemutakhiran data tadi ya. Betul. Baik, terima kasih atas kunjungnya Kang. Terima kasih. Kita kembali lagi dalam acara Speak Up Radar Majalengka, mendengar, didengar, sebab diam bukan solusi. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.